dan bahagia. Halo Dewantara Muda, saya Marisa Poni Suryani Tias dari Padepokan 59 akan memaparkan informasi mengenai PHBS untuk kalian, terutama adik-adik di Kampung Miliran RT 5 RW 2 Mujamuju Umbul Harjo, Yogyakarta. Apa itu PHBS? PHBS singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian dari PHBS adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Apa saja perilaku PHBS? Pertama, mandi, menggunakan sabun mandi dan air bersih minimal 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari. Mencuci rambut, dilakukan 2 minggu sekali menggunakan sampo dan air bersih. Tujuannya agar membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran dan memberikan rasa yang segar. Membersihkan hidung perlu dilakukan pada setiap kali mandi guna membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan udara untuk bernafas. Namun demikian, saat situasi terjangkitnya virus corona, sebaiknya tidak sembarangan menyentuh atau membersihkan hidung, mata, mulut, dan menyentuh muka dengan tangan yang tidak yakin bersih. Hal tersebut akan mempermudah masuknya virus ke dalam tubuh. Tutuplah mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin. Bersihkan bagian daun telinga atau luar telinga. Hindari mengorek telinga, terutama dengan menggunakan benda-benda yang tidak aman dan tajam seperti penjepit rambut. Jika ada kotoran yang mengeras, minta bantuan dokter untuk membersihkannya. Perilaku menggosok gigi dilakukan minimal 2 kali sehari dengan memakai pasta gigi atau odol yang dilakukan setelah makan dan sebelum tidur malam. Salah satu menjaga kesehatan mata adalah memperhatikan intensitas cahaya pada saat membaca. Intensitas cahaya harus cukup terang. Jarak pembaca dengan buku sepanjang penggaris 30 cm yang dibaca tidak boleh bergerak atau bergoyang. Tangan yang kotor menjadi salah satu media penyebaran penyakit. Cuci tangan pakai sabun dapat mengurangi resiko terkena penyakit diare sebanyak 42-48% dan secara signifikan dapat mengurangi penyakit pernafasan akut termasuk mencegah terjangkit virus corona. Perilaku memotong dan membersihkan kuku dilakukan minimal 1 kali seminggu. Penggunaan alas kaki perlu dilakukan agar kaki tidak terluka atau tertusuk benda tajam, mencegah penyakit, misalnya penyakit cacingan akibat menginjak kotoran. Lalu ada kebersihan pakaian. Pakaian harus selalu bersih dan diganti setiap hari. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari penyakit kulit yang disebabkan pakaian basah atau kotor. Pada saat banyak virus corona begini, pakaian yang sudah digunakan dari luar sebaiknya langsung dicuci. Lalu gizi seimbang adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Makanan gizi seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi yang disesuaikan kebutuhan tubuh. Lalu bagaimana mengurangi resiko terkena virus COVID-19? Pertama, menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, tempat kerja, atau sekolah, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah menggunakan toilet. Gunakan cairan pembersih tangan dengan kandungan minimal 60% alkohol bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin atau menggunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. Setelah digunakan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan. Jaga jarak paling sedikit 1 meter dengan orang lain dan hindari orang yang tidak sehat. Hindari menyentuh wajah. Lalu bersihkan benda, permukaan, dan alat-alat yang sering digunakan khususnya yang berada secara umum seperti meja, keyboard komputer, pegangan pintu, dan lain-lain. Bersihkan dengan cairan disinfektan. Sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. Gunakan durasi secara 20 detik.
semisal menyanyi lagu selamat ulang tahun sebanyak 2 kali. Kemudian cari informasi yang benar. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona sejenis baru dan para ahli di Indonesia dan global masih terus meneliti sejauh mana keganasan dan tingkat penyebarannya. Informasi berubah cepat dan banyak informasi yang beredar salah di masyarakat, terlebih lagi di media sosial. Ikuti selalu informasi terbaru dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Lalu, hal yang perlu dilakukan jika sakit, kelompok lansia atau lanjut usia, dan orang yang bermasalah dengan kesehatan menaun kronis seperti jantung, diabetes, dan penyakit paru berisiko mengalami sakit yang serius. Jika Anda merasa tidak sehat, demam, lelah, dan batuk kering, istirahatlah yang cukup di rumah dan cukup minum. Bila keluhan berlanjut dan disertai dengan kesulitan bernapas, sesak napas, atau napas cepat, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota rumah tangga yang lainnya. Kemudian pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan, gunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. Tenaga kerja nakes di Fasiankes akan melakukan screening suspek. Jika memenuhi kriteria suspek virus corona, Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap menangani COVID-19. Jika tidak memenuhi kriteria suspek, maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Ingat pesan ibu selalu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, salam dan bahagia.